Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pivot table. Untuk limiting pada kesempatan kali ini, saya Afri Aprimantia dari kelas Aptikom IG3 akan menyampaikan terkait dengan limiting pivot table. Jadi di sini kita akan membuat pivot table yang berisikan soal-soal seperti berikut. Di sini ada 3 soal. Kita disuruh untuk membuat tabel nama pengajar, jumlah pengajar, kemudian table-table seperti ini juga, jumlah kelas, dan lain-lain, serta semester 2, 4, 6, 8, hari ruang, dan seterusnya. Langsung saja kita bikin pivot table-nya. Untuk kita bisa bikin pivot table, kita kita ubah dulu data yang ini, oke, karena ini masih ada ininya ya. Oke, kita Ctrl A dulu, semua datanya kita ubah ke format table, supaya nanti ketika kita bikin pivot table tidak berantakan gitu. Nah, kita klik tables, and then that's it. Jadi kita juga bisa formatting tabelnya seperti apa. Nah, kita mau format seperti ini, bisa saja. Aku prefer yang ini. Nah, setelah kita upgrade, kita bikin pivot table yang baru. Jadi kita punya pivot table, kita insert, kita klik insert, tables, and pivot table. Pivot table kita bikin yang istilahnya bagian yang pivot table sini. Kita insert, kita referkan ke database, kita ubah ke table 2. Table 2 existing worksheet. Jadi kita refer ke sini. Tadi. Nah, oke. Nah, ini sudah ada filteringnya. Karena kita ingin pivot table-nya itu yang dari mata kuliah, kelas paralel, pengajar hari jam ke ruang SKS dan semester tadi, kita hanya ingin nama pengajar, cuma pengajar saja. Jadi, karena ini nama pengajarnya di baris, maka kita insertkan pengajar, ya, pengajar ke area baris atau rows. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian untuk jam mengajar, jumlah mengajar atau SKS, itu ini kan dalam bentuk kolom ya, semester 2, 4, 6. Maka kita bentuk ke columns untuk SKS. Columns. Ya. Sorry. Ini harusnya ke values. Semesternya baru columns. Kemudian kita referkan semester ke columns. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sama kan? Ya, ada role labels-nya, nama pengajar, dan lain-lain. Tapi kita pengen semester 8-nya tidak ada, karena dia cuma minta sampai semester 6 doang. Maka kita filter di semester ini, yang ada klik bawah ini, kita unklik yang 8. Akhirnya hasilnya seperti ini. Bisa juga untuk pivot table-nya kita ubah desainnya. Seperti ini, dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Kita perbesar, bisa lagi, kita kecil aja. Nah, kita bisa mengubah juga nama datanya. Oke. Udah kelar gitu. Terus ini bisa juga diubah ke jumlah SKS. Ya. Actually, ini bisa saja kita harusnya perlu tanya, tapi ini tidak usah dihiraukan. Kita skip aja. Seperti itu. Kita spasi aja. Set. Oke. Nah, di sini kita ubah namanya jadi nama. Oh, tolong ya. Oh, oke. Nama pengajar di sini.
Kita jadi mirip kan? Terus grand total kita juga bisa ubah di, nah, grand totalnya kita bisa ubah sesuai dengan yang ada di table. Sebenarnya grand total nggak perlu sih, karena kita tidak butuh ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita skip feature yang ini. Nah, untuk kita bisa remove grand totalnya cukup gampang. Kita cukup ke tab design. Nah, tab design seperti ini. Kemudian kita klik grand totals for rows and columns. Seperti ini. Gampang bukan? Jadi di sini sudah tidak ada lagi apa namanya? Sudah tidak ada antara rows and columns yang grand total itu. Masih ada seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kita bikin pivot table lagi yang terbaru, yakni kita bikinnya di sini. Sama seperti sebelumnya, kita juga insert pivot table di sini, di tab insert tables, pivot table. Kita referkan tadi ke database yang table one, table ini ya. Kita kontrol A, A, kemudian kita pindahkan ke existing worksheet yang tadi referkan di sini. Oke, kita sudah memiliki pivot table-nya. Sekarang kita pergi ke database. Nah, database pivot table-nya. Kita ke hari. Hari ini karena dia mintanya di baris, maka kita ke rows. Ini referkan ke rows. Kemudian jam ke-nya karena dia di kolom-kolom, jadi kita referkan ke kolom. Sudah lengkap ya, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kelas paralel. Kelas paralel kita referkan ke values, nilainya. Nah, seperti ini. Values itu maksudnya datanya ya, data ada yang mau kita referkan. Jadi bisa fleksibel.
Kemudian sudah tampil deh semuanya. Terus kita hide-kan lagi grand totalnya of frozen columns. Jadi sudah deh, selesai. Gampang bukan? Gampang dong. Jadi bisa dilihat tuh, kita tinggal ubah saja datanya ke dalam format misalnya Romawi gitu ya. Kita tinggal klik ini aja, design, kemudian, oh no no sorry sorry. Kita klik di sini, format cell stylesnya, numbernya. Kita ubah dalam bentuk Romawi. Sini kita cari yang mana Romawi. Oke, karena ini cuma diminta jumlah kelas, jadi kita tidak perlu ubah ke Romawi. Jadi di sini bisa dibaca bahwa di sini misalnya hari Senin jam ke 1 ada 5 kelas, hari Selasa jam ke 1 ada 9 kelas seperti itu. Itu juga dengan jumlah mengajar SKS. Pak Andi di sini punya 6 SKS, jumlah 6 SKS. Begitu ya teman-teman. Kemudian data yang terakhir, kita buat pivot table untuk semester hari ruang dan semester. Kita klik lagi pivot table-nya, insert pivot table, kemudian, oke, ini untuk mudahnya kita bisa referkan ke table range. Oh, ya, boleh. Dan kita set hari ke rows. Nah, kita lihat di sini ruangnya termasuk rows, maka kita masukkan ruang ke rows juga. Semester, semester ini kita kasih ke filters. Filters, and then kelas paralel ke values. Nah, oh ya, ke semester, sorry. Semesternya di kolom. Nah, maka yang akan tampil jadinya seperti ini. Sama kan seperti yang sudah diatur tadi. Kita ubah saja di sini semester. Kemudian di sini dari
Oke, ini ada sedikit problem ya. Kita ganti lagi. Kita X kan ya. Saya tidak tahu kenapa ini jadi Herodotus, tapi kita bisa abaikan saja untuk ini karena yang penting data kita sudah dapat ya, Senin berapa SKS, seperti itu. Kita bisa lihat nih, jam mengajarnya berapa, seperti itu. Berapa SKS, segala macam. Seperti biasa kita jalankan grand totalnya. Grand total di sini, tough kan. Jadi gini. Tentu show total. Sekarang kita tidak butuh ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Selamat pagi dan terima kasih telah menyaksikan.